Mari kita buka satu ayat firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Boleh ditampilkan? 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Minim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah firman yang sebentar kami mau dengar, renungan ini, biar boleh Tuhan hidup kami dimerdekakan lewat kebenaran ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saya siapkan ini bahan perenungan saya awal-awal tahun, saya mendapatkan perenungan seperti ini. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh ini jelas bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan. Di dalam ayat yang selanjutnya Yosafat menjadi takut. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita diliputi rasa takut, rasa khawatir. Betul? Lebih banyak diliputi apa? Ketakutan, kekhawatiran. Padahal hal itu masih belum pernah terjadi. Belum terjadi. Seringkali kenapa kita takut? Karena pikiran kita berpikir sudah lebih jauh, terlalu jauh pikirnya. Seolah-olah ini pasti terjadi. Itu belum tentu akan terjadi. Saudara ngerti maksud saya? Belum tentu itu terjadi. Tapi seringkali kita lebih banyak dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan segala hal. Tetapi kalau karena kita berpikir terlalu jauh, kita mikir masa depan kita bagaimana, kita berpikir apa yang terjadi nanti hidup saya, apa yang terjadi, apa yang akan datang kita alami, selalu berpikirnya seperti itu. Sama juga dengan saya sebelum saya mengambil keputusan untuk menikah, saya selalu berpikir gini, apa bisa ya dengan gaji segini saya menikah? Membiayai anak saya, membiayai istri saya. Itu hal yang saya juga ngalami seperti itu. Banyak hal kita diliputi dengan hal itu. Dengan uang sekian, mungkin nggak ya saya bisa? Mami saya cuma bilang gini, kenapa sih kamu mikirin terlalu jauh, anak mau sekolah, mau ini. Terlalu jauh mikirnya. Burung dia udara aja Tuhan pelihara. Iya sih Tuhan pelihara saya bilang. Cuman saya tetap takut. Tapi waktu saya ngerti tentang mami saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka apa yang ada padamu akan ditambahkan. Saya semakin yakin. Dan saya melihat tangan Tuhan sampai hari ini, anak saya, anak istri saya tidak pernah makan batu udah gitu, ayo. Semuanya makan nasi dan saya bisa sekolahin sampai selesai yang satu. Dan yang satu sudah mau lulus sudah ya. Dan saya melihat Tuhan menolong kita. Kita harus lihat itu. Nah, saudara, ketika saya siapin ini, saya cuma tema yang saya mau sampaikan adalah kemenangan di tengah ketakutan. Ya, bagaimana kita mengalami kemenangan? Kita mau belajar. Ada seorang pribadi yang namanya Raja Yosafat. Bagaimana dia menghadapi ketakutan, tapi dia bisa menang dari ketakutan itu. Ada 3 hal yang dapat kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Yang pertama, apa yang menyebabkan ketakutan daripada Raja Yosafat? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2,
Dikatakan di dalam ayat yang kedua berkata, Yosafat takut karena berita yang didengar. Jadi apa penyebab ketakutan kita? Yang pertama adalah kita banyak mendengar berita yang didengar. Yosafat dengar berita ya, bahwa ada pasukan katanya yang banyak yang ingin berperang. Sekarang ada di mana katanya? Sekarang ada di En-Gedi. Ada di satu tempat. Akan serang saudara. Berita itu membuat dia takut. Sama juga kehidupan kita. Sering mengalami ketakutan karena ada berita-berita yang kita dengar. Entah itu vonis dokter tentang penyakit kita. Perkataan orang lain tentang suami, istri, anak-anak kita. Dan sebagainya. Perkataan yang sering kita dengar itu seringkali berkecambuk di dalam pikiran kita. Setuju? Saudara tadi di ibadah 1 ada yang cerita gini. Iya, saya sih nggak terpengaruh dengan epidemi virus corona. Tapi tiap hari saya dengar, lama-lama saya juga takut dengarnya. Saudara, semakin kita dengar tentang virus ini, epidemi ini, apa yang kita dengar itu kan masuk di alam bawah sadar kita. Semakin banyak saudara masuk dengan virus, tentang virus ini yang mati, yang sakit sekian banyak, semakin saudara dikuasai dengan ketakutan. Sama dengan, tadi saya kan bilang, ketakutan itu seringkali kita melihat sesuatu yang jauh, yang sebetulnya nggak perlu kita khawatirkan. Sama dengan kita dengar berita. Saudara, saya jadi waktu saya renungan ini saya jadi ingat. Satu hari saya ke Pineng, lagi periksa, saya periksa kesehatan. Di tengah-tengah saya periksa kesehatan ada satu teman-teman saya juga dia periksa juga. Dia bawa papa mertuanya ke check up di Adventist. Dia sudah dikasih tahu sama istrinya, kamu nggak usah cek ya, nggak apa-apa. Kamu nggak usah cek, biar papa aja yang cek. Iya. Tapi sampai di sana, saudaranya, bapak mertuanya dorong dia untuk cek. Usianya masih muda, 35 tahun waktu itu. Terus akhirnya istrinya nggak tahu, akhirnya dia cek jantung. Nah ini berita yang kadang-kadang gak enak ini membuat dia takut. Waktu dicek jantungnya, di kateter, penyumbatannya 100%. Padahal dia baru main, dia olahraga yang bulu tangkis, dia cuma makannya saya nggak tahu bagaimana, kan saya nggak dekat ya. Dia sebabnya Seninnya waktu pergi sama saya, malamnya makannya luar biasa sudah. Makan cakwe tiaw, makan durian montong, bukan durian montong, durian musangking gitu ya. Jangan bayangin duriannya ya. Dia makan, tapi waktu dia dengar berita itu, ingat. Orang yang dengar berita tentang sesuatu yang divonis, saya mau nanya, bisa makan enak? Enggak. Langsung kayak orang bengong, sudah bingung. Dia bengong, nafsu makan juga enggak ada. Ayo kita jalan. Enggak ada hati, hatinya enggak damai saudara. Nah seringkali kita dikuasai seperti itu tuh, hati yang enggak damai. Terus waktu makan pagi, dia enggak mau makan pagi. Dia cuman bingung aja, dia sedih, dia enggak bisa makan. Terus saya disuruh doain. Orang Buddha, saya doain dan dia terima Yesus dan saya bilang kamu harus tenang. Karena di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Jadi jangan seolah-olah kiamat saudara, masih bisa. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk dilakukan bypass. Dipasang ring ya, bisa dipasang ring. Dan ini yang sering terjadi kalau kita sering mendengar berita-berita yang gak baik saudara. Saudara berapa banyak hari ini saudara sering tiap hari saudara dengar beritanya tentang corona. Di sini epidemi. Jangan panik saudara. Kita perlu waspada. Setuju? Kita perlu waspada. Tapi kita tidak boleh
panik. Ini yang kita harus dengar. Jangan dikuasai dengan, kita seringkali dengar, akhirnya pikiran kita dikuasai. Kalau pikiran kita dikuasai, semua tindakan, semua kita pasti salah. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, saudara. Ketakutan yang seringkali terjadi, ketakutan ketika kita melihat masalah. Melihat, yang satu mendengar, yang kedua melihat. Apa yang terjadi dengan Saul dan pasukan Israel ketika mengalami ketakutan? Karena dia melihat dan mendengar cemoohan Goliat terhadap pasukan Israel. Ketika dia dengar, dia lihat si Goliat begitu gede dan dia cemooh semuanya. Siapa yang berani lawan saya? Mari maju. Saul begitu ketakutan di dalam kehidupan dia. Saudara, kalau kita lihat masalah yang besar, begitu besar, seringkali kita menjadi takut. Seolah-olah kita tidak punya pengharapan sama Tuhan. Seolah-olah masalah itu luar biasa. Ingat, itu artinya kalau saudara seperti itu, artinya saudara sedang dikuasai dengan ketakutan. Saudara sedang dikuasai dengan kekhawatiran. Saudara, saya percaya ya, masalah yang begitu besar kalau kita datang sama Tuhan, masalah itu nggak ada apanya, nggak ada apa-apanya. Kita bisa lewati masalah itu dengan baik. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Ada amin. Ya. Yang ketiga, nah ini ada kesaksian ini nanti. Ketakutan juga seringkali muncul karena kondisi di sekitar kita. Ketakutan seringkali muncul karena kondisi di sekitar kita. Waktu itu ketika bangsa Israel, Saul melihat Goliat, mereka mengalami kepanikan. Sama dengan kita. Pada hari Senin Presiden umumkan di Jakarta ada 2, di Indonesia ada 2 yang kena epidemik virus corona, kena virus corona. Apa yang terjadi setelah itu? Panik. Supermarket penuh hari Senin. Biasanya supermarket itu enggak penuh tuh hari Senin, kosong setahu saya. Superindo penuh, Alfamart penuh, toko buah penuh, semua penuh. Yang saya juga bingung, apotik bisa penuh. Saya kemarin cerita saudara, waktu kejadian katanya, ibu ini cerita sama saya minta izin sama ibu ini untuk kesaksian dia saya pakai. Dia cuman datang mau beli sabun, saudara. Sabun di apotik. Karena dia datang ke apotik, dia cuma mau beli sabun. Saya bilang, kok beli sabun di apotik? Iya, deket di apotik aja. Pas dia lihat di sebelah-belah, di lingkungan dia, sekitar dia, nggak hanya beli sabun, dia nggak hanya beli sabun, sebelah-sebelahnya pada beli apa, saudara? Beli vitamin C, semua vitamin, paracetamol, antiseptik, semua dibeli. Pada panik, pada beli. Karena dia melihat sekelilingnya seperti itu, paniklah dia. Akhirnya yang dia mau beli sabun, cuma mau beli sabun, akhirnya dia beli apa? Paracetamol dia beli juga. Antiseptik dia beli juga. Saya bilang kenapa ikut-ikutan? Iya, karena sebelahnya bilang, bu beli bu, beli bu. Kalau satu orang yang ngomong sih nggak apa-apa. Kalau banyak orang yang ngomong, saudara pasti akan tergiur untuk ambil bagian. Akhirnya dia beli, saudara. Saya bilang setelah itu nyesel juga sih nggak dipakai. Itu paracetamol saya masih ada di rumah katanya. Saudara, begitu paniknya, saudara akhirnya semua diborong. Sama dengan saya waktu hari itu saya melihat di hari Senin ketika saya mau beli makanan ya buat tukang saya malam-malam. Saya beli roti keset cuma 16.000. Tapi 4 dia minta ampun. Nungguinnya setengah jam. Kenapa nungguinnya setengah jam? Karena di depan saya ada orang yang belanja di Alfamart. Belanja 1,2 juta.
Saya bilang, beli apa? Beli Indomie. Karena dia di supermarket nggak bisa kali ya. Beli Indomie 3 dus. Beli beras, beli antiseptik, yang banyak antiseptik. Semua itu pada beli itu. Saya bilang ini orang pengen ketawa, saya nggak berani. Entah saya ketawa di depan dia ditabok, kan saya nggak berani. Entah saya pengen ketawa ditabok, kan saya nggak berani, saya diem aja. Cuma dalam hati saya pengen ketawa tapi sebel juga. Ini kok egois banget saudara. Inilah keadaan akhir zaman saudara. Kalau saudara mau tahu, ingat virus akan semakin berkembang. Goncangan akan semakin berkembang. Di mana-mana akan semakin berkembang. Saudara harus ingat, ini baru awal. Tapi lihat, apa yang mereka lakukan hanya fokus buat diri mereka sendiri. Makanya, Abah Love dan para pemimpin dan para strategic leader ketika berdoa, tahun ini kita dapat tema apa? Strong Activate. Ayat emasnya apa? Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allah akan kuat dan dia bertindak. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapa Bapa kita. Tadi kita sudah nyanyi lagu itu, ya, bahwa dia walaupun kita nggak melihat, dia tetap bekerja buat hidup kita. Dia tetap berkarya buat hidup kita. Dia tetap melakukan bagiannya buat hidup kita. Karena kita adalah anaknya. Saudara, ini yang kita harus nangkep. Kita harus sering dengar firman Tuhan. Kita harus nangkep firman Tuhan terus menerus, renungin. Harus seimbang, ya. Jangan hanya taunya virus corona aja ya. Kalau ditanya ayat lupa. Ya, kalau virus corona hafal saudara ya. Jangan seperti itu, kita harus tahu. Ya. Tetapi apa yang Yosafat lakukan? Dia belajar saudara, tidak panik. Tetapi dia belajar yang kedua yang dia lakukan. Ini hal yang Yosafat lakukan. Yosafat mengambil keputusan yang benar. Coba di dalam ayat yang ketiga, mari kita baca. Dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lihat, Yosafat mengambil keputusan yang benar. Dia bukannya panik, dia mengambil keputusan mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda supaya berpuasa. Makanya kita minggu ini kita serukan untuk kita ambil bagian doa puasa. Bukan karena kita takut, tetapi kita berdoa seperti perintah Tuhan. Di mana kita berada, biarlah kesejahteraan kota itu kita yang tentukan. Amin. Bukan yang lain. Kita harus berdoa, puasa. Tadi sudah dihimbau, sudah dapat arahan dari kepenatuaan untuk kita ambil doa puasa yang benar. Sama-sama kita berdoa karena kita percaya saudara, masalah yang kita hadapi bukan masalah yang besar, masalah yang kita hadapi ini, melainkan cara menghadapi masalah itu adalah bagaimana kita menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk kita menghadapi masalah tersebut. Amin. Ya, kalau kita mengambil keputusan yang tepat, kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya kalau kita nggak panik, kita tenang, di situ akan ada kekuatan yang datang daripada Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dia ambil keputusan yang benar. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Ini yang harus kita lakukan.
Ingat segala sesuatu itu sudah dekat. Tuhan udah ngomong bahwa Tuhan akan goncangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mau goncangan ekonomi, keluarga, apapun. Supaya apa? Supaya kita bisa kuasai diri, kita belajar kuasai diri, waspada supaya kita bisa berdoa. Ini yang kita perlu belajar, saudara. Jadi tenang, seperti Raja Yosafat, dia nggak panik. Saya pas belajar tentang apa yang dilakukan Raja Yosafat, menarik, saudara. Dia bukannya panik, tapi dia cari Tuhan. Ambil keputusannya. Yang ketiga, langkahnya. Yang pertama adalah dia cari tahu tentang kondisinya, dia takut, tapi dia ambil keputusan untuk cari Tuhan dan puasa. Yang ketiga, Yosafat mengambil langkah apa? Yang pertama, dia mencari Tuhan. Betul? Sama di dalam ayat yang ketiga, dia ajak rakyatnya untuk berdoa puasa. Karena kita tahu bahwa orang dia minta pertolongannya bukan sama siapapun. Dia minta pertolongannya sama siapa? Di dalam ayat yang ketiga, dia minta pertolongannya sama Tuhan. Kita perlu datang minta pertolongan kita bukan sama siapapun. Sama Tuhan kita datang. Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Saya butuh sesuatu daripada Tuhan. Karena kita tahu, karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan dalam hidup kita. Dia selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dia selalu akan menjawab. Nah, yang kedua, saudara, langkahnya yang diambil. Yosafat ajari jemaatnya, bangsanya untuk percaya sama Tuhan. Boleh kita buka di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20. Boleh kita buka bersama-sama? Mari. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Setelah berunding dengan rakyat, raja menyuruh paduan suara memakai pakaian seragam yang biasa dipakai pada upacara khusus dalam agama. Paduan itu harus berbaris dengan semarak di depan barisan tentara sambil bernyanyi, "Pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal selama-lamanya." Saudara, Yosafat belajar mengajak umatnya untuk percaya kepada Tuhan. Dia berdiri, dia berkata, "Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Kita harus di tengah-tengah komunitas, kita harus saling mengingatkan, percaya sama Tuhan. Bahwa badai pasti berlalu, saudara. Semua pasti kita bisa lalui kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita harus ingatkan, kita harus ajarkan, percaya dengan kepada Tuhan, jangan ragu. Kalau kita udah jaga segala-galanya dalam kehidupan kita, kita sudah ngatur dalam kehidupan kita, sudah kena sakit, ya gak apa-apa. Tuhan pasti bekerja buat kita. Ingat, kita jangan mau dikuasai roh ketakutan. Karena Tuhan bilang gini, ya, Tuhan tidak pernah kasih kita roh yang takut, tetapi roh yang kuat, yang gagah perkasa. Mari kita baca dulu sebelum saya mau terusin. Saya ingat satu ayat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Boleh kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7? Boleh ditampilkan? Dikatakan, mari kita baca yuk bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ayo kita baca 1, 2, 3. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ada amin. Tuhan bilang gini, roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Artinya apa? Kita harus terus-menerus berjalan di dalam roh. Makanya Kak Silvi bilang, mau gak kita ikut aliran sungainya Tuhan? Kita mau gak, bagaimana kita ikut aliran sungainya Tuhan? Tiap harilah
kita berkamnya lidah. Berbahasa roh. Karena kita tahu ada roh Tuhan yang menguasai. Makanya Raja Yosafat ajarin, percaya sama Tuhan. Ayo percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Karena Dia tidak memberikan kita roh penakut. Tetapi sebaliknya roh itu yang akan membuat kita kuat. Saudara percaya itu? Kalau kita bergantung sama Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia akan memimpin kita. Ada hikmat, ada penghiburan, ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, yang pertama ketika dia ambil langkah yang benar, Yosafat mencari Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Yosafat selalu berfokusnya kepada Allah. Makanya waktu di dalam ayat 21, saudara baca ayat 22, dikatakan gini, saya mau nanya, ada pasukan, giliran ada musuh yang berperang, disuruh nyanyi doang pasukannya. Bukan mikirin bagaimana cara strateginya untuk menang, enggak. Tetapi Yosafat diajarin Tuhan, bagaimana dia bisa tahu ini? Di dalam ayat yang ke-22 berkata gini, pada waktu paduan suara itu mulai bersorak bernyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Lihat, ketika Raja Yosafat, dia dikuasai dengan ketakutan, dia bukannya panik, dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, Tuhan memberikan strategi dalam kehidupan dia. Bagaimana dia berperang melawan musuh-musuhnya. Saudara, saya percaya saudara, ketika kita melakukan hal ini seperti Raja Yosafat yang memusatkan kehidupannya bukan kepada masalah, bukan kepada apa yang terjadi di depan dia. Dia mencari wajah Tuhan, sama seperti kita berbalik kepada Tuhan, mencari wajahnya. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kondisi yang hari ini kita hadapi. Saya percaya, saudara, ketika kita setia melakukan ini, setia cari Tuhan, setia berfokus bukan pada masalah, saya percaya akan ada kekuatan Tuhan yang mengalir di tengah kita. Amin. Ya, saudara jangan mau dikuasai dengan kondisi yang ada, tetapi biarlah hidupmu dikuasai dengan kebenaran. Di mana ada kebenaran, ada kemerdekaan, kita punya ketenangan. Mulainya dari mana? Adanya di mana? Di hati. Kalau hatimu tenang, tahu Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Kita bisa menghadapi dengan kondisi yang ada ini. Saudara, kita jangan berfokus hanya ke virus. Virus corona itu adalah virus yang kecil. Ada bagian yang kecil. Di Indonesia ada yang lebih dahsyat lagi. Namanya apa? Namanya apa? DBD. Demam berdarah. Lu bilang apa? Dia bilang apa? Masuk angin. Kebanyakan minum tolak angin. Saudara, DBD, demam berdarah epidemi demam berdarah di Indonesia juga cukup tinggi. Cuman gak terlalu terekspos. Cukup tinggi. Saudara, kita percaya saudara. Kalau kita belajar semuanya dalam keadaan kita terhimpit, dalam keadaan kita kejepit, kita mau cari, ikuti teladan Yosafat. Belajar mencari Tuhan, belajar hidup bergantung, percaya sama Tuhan dan berfokus sama Tuhan. Saya percaya ketika kita lakukan ini semua, maka kita bisa menghadapi dengan keperkasaannya bersama dengan Tuhan. Silakan pemain musik bisa siap-siap. Saya nggak lama-lama kan ya. Kalau di saya nggak lama. Saudara, saya percaya kemenangan kita dari segala ketakutan diawali dengan keputusan yang kita ambil. Apa yang kita ambil?
Apakah kita mau memiliki hati yang mencari Tuhan, atau seringkali ketika ketakutan, kepanikan, seringkali kita bukannya mencari Tuhan, kita mencari orang. Siapa yang bisa jadi sumber jawaban? Padahal Tuhan adalah sumber segala jawaban dalam hidup kita. Dia adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Dia sumber penghiburan dalam hidup kita. Jangan panik, saudara. Jangan seperti orang yang tidak punya iman datang sama Tuhan. Kita harus punya iman. Kita harus percaya bahwa Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita belajar ini, saya percaya saudara, Allah yang kita belajar Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang pegang kendalinya. Bangsa ini dipegang sama Tuhan. Sampai ada saya dikirimin YouTube saudara. Seorang hamba Tuhan dari luar, di Amerika, dia nubuatan tentang bangsa ini. Dia tidak tahu Indonesia, tapi dia berkata Indonesia di dalam kendalinya Tuhan. Dan saya percaya, karena ada saudara yang berdoa, ada saudara yang ambil bagian berpuasa untuk buat bangsa ini. Makanya himbauan kita bersama-sama, bersepakat, berdoa puasa dalam minggu ini, bukan karena kita takut, tetapi kita mau mematahkan setiap apapun yang menguasai bangsa ini, supaya ada damai sejahtera, ada shalom di bangsa ini. Amin. Saudara harus jadi terang, jangan ikut-ikutan panik. Ya, waktu kejadian hari Senin, waduh, SMS-nya banyak banget di saya. Yang lebih seru Mazmur 91 paling rame di tempat saya. Dikirimin semua Mazmur 91. Lama-lama saya pikir Mazmur 91 jadi mantra. Bukannya dikirimin karena dia dapat dari Tuhan, tapi karena takut. Wah, langsung converse. Wah, 1000 rebah di kanan. Wah, semuanya mas. Saya cuma berkata, kenapa kita nggak cari Tuhan? Kita tenang. Ketika kau duduk tenang, kau ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan kau bisa aman, sehingga kau bisa jadi teladan, bisa ngajak yang lain. Mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Ketika dia dikuasai dengan ketakutan, dia cari Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Nama saya Nixon. Nama saya Valerin. Kita udah 3 tahun pacaran. Kalau aku suka dari Feli adalah cantiknya, 1, 2 baiknya, Oke. 3 dewasa. Kalau yang aku suka itu kegigihannya yang pasti, karena awal aku pacaran tuh aku belum suka-suka amat, tapi kayaknya he's a nice guy, ya udah. Kebetulan aku emang udah lama di Abalov. Aku dari SMA 2 di Abalov. Jadi emang RPM ini udah dari dulu dikasih tahu dari teman-teman aku yang pengalaman udah married, ikut RPM di sini. Jadi ya gitu deh. Kalau RPM taunya dari temen aku juga yang lagi sama-sama persiapan pernikahan. Terus temen aku bilang ikut yuk, ada bimbingan pranikah juga, dan topik-topiknya tuh bisa direalisasikan banget di kehidupan pernikahan. Jadi aku ngajakin Hadi dan ya udah kita ikut. Kalau dari sebelum RPM kita kayak twice in a month atau 3 kali sebulan gitu pasti ada berantem hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi setelah udah ikut RPM kayak sekarang bahkan nggak tahu mau ributin apa lagi. Iya, kalau kita sih selain cuman dijelasin tentang teori, tapi dikasih tahu juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilaluin sama mentor atau pembina kita. Jadinya kita lebih banyak imagine the case study-nya gitu loh di dalam marriage life-nya, bukan cuma sekedar teori di dalam buku.
pakai RPM kan jadinya ada juga insight dari orang yang sudah melaluinya dan pemikiran dari orang lain yang lebih dewasa, yang lebih membimbing, atau bahkan mereka nggak memberikan jawaban, tapi memberikan kita pertanyaan refleksi yang kita bisa gali lagi. Oh iya, ternyata harusnya gini. So, jadi kayak apakah kalian masih ngerasa nggak butuh ikut RPM? Karena cari payung sebelum hujan.